Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin dan jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al Husna rahimakumullah, kita banyak bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini, pekan ketiga atau pekan keempat ya. Jadi sebagian masjid menganggap pekan ketiga, tapi ada juga yang pekan keempat ya. Di Bogor itu ada Masjid Al-Ukhwah juga menganggap ini pekan ketiga ya, tapi dihitungan saya pekan keempat ya, tanggal 22 ya. Tema kita hari ini agak sedikit berbeda dengan serial kajian sirah yang biasa kita laksanakan, karena pemberitaan masih cukup aktual ya, tentang Palestina ya. Nah, perlu dibahas ya, dan tajuk kita pada malam hari ini nanti mengerucut pada tema limadza nahtamu bi amril Filistin ya. Ini pertanyaan yang saya ajukan ketika dulu lama banget, tahun 2004 kalau tidak salah, ketika ketemu dengan Dr. Ikrimah Sa'id Sobri. Masih hidup orangnya hari ini ya. Dia adalah mufti sekaligus khatib Masjid Al-Aqsa ya. Ketemu saya waktu itu di Mekah dalam rangkaian acara Mu'tamar Rabitul Alam Islami. Beliau utusan dari Palestina, saya utusan dari wartawan majalah Sabili pada waktu itu ya. Beberapa tokoh saya wawancarai termasuk Syekh Yusuf Al-Qardawi dan beberapa ulama lainnya. Nah, salah satu yang masuk daftar yang ditanya, tokoh yang tanya, dan belakangan ditranskrip wawancaranya dan dinaikkan di majalah atau diwawancara khusus di majalah kami waktu itu ya, Dr. Ikrimah Sa'id Sobri. Mengapa kita harus peduli dengan Palestina ya, ini akan mengerucut ke sini tema kita malam hari ini ya. Tapi biar aktual ya, kita mulai dari sini ya, terhitung sudah 2 pekan. Kalau ini tanggal 22, peristiwa itu tanggal 7 Oktober 2 pekan lalu, di mana para pejuang Palestina ya melakukan serangan ke beberapa titik di wilayah yang dikuasai oleh Zionis Israel ya. Bagi kita mungkin ini tiba-tiba ya. Saya ketika mendengar berita ini di pagi harinya ya, sempat ngobrol dengan istri, kok tiba-tiba ya. Saya bilang bagi kita tiba-tiba karena kita enggak dapat WhatsApp dulu tuh dari Hamas ya. Kalau kita dikirimin WhatsApp dulu ya enggak tiba-tiba ya, tapi bagi kita tiba-tiba, tapi bagi mereka tentu saja tidak. Ini sudah disiapkan jauh-jauh hari dengan segala pertimbangan dan risikonya ya. Nah, menyusul setelah serangan ini, lalu kemudian Zionis Israel membalas ya, beberapa serangan, dan puncaknya adalah mereka menyerang dengan menjatuhkan 2 bom ya, yang menghajar rumah sakit Al-Baptis, rumah sakit Baptis Al-Ahli, semacam RSUD barangkali kalau kita di sini ya, rumah sakit umum daerah. Ini umum, bukan rumah sakit Islami ya. Sehingga seketika lebih dari 500 orang tewas, dan keesokan harinya tembus 1000 orang yang meninggal dunia akibat serangan tersebut. Nah, Selasa kemarin ya, mereka juga melancarkan serangan sebuah gereja tua di Gaza itu, dan tentu saja ya, yang meninggal bukan muslim tapi para pengungsi gereja ya, atau non muslim, dan beberapa orang yang sedang berada di sana ya. Lalu muncul kesan ya, seolah-olah yang disalahkan adalah para pejuang Palestina gara-gara mereka melakukan serangan kepada Zionis Israel ini ya. Lalu kemudian mereka membalas dan terjadilah peristiwa tersebut ya. Nah, ini yang harus diluruskan. Ini yang harus diluruskannya.
Sebab kalau kita bicara tentang serang 7 Oktober, itu artinya peristiwa ini ya jangan dianggap peristiwa yang berdiri sendiri tiba-tiba. Jadi kita harus lihat ke belakang, ya, harus lihat ke belakang ke peristiwa yang terjadi sejak 75 tahun yang lalu, tahun 1948, ketika Zionis Israel ya memproklamasikan berdirinya sebuah negara baru di bumi Palestina ya, bernama negara Israel. Ya. Palestina, ya, ada negara Palestina. Ya. Lalu berdirilah negara lagi di situ. Nah, dari sinilah kemudian segala perampasan hak, ya, rumah digusur, jutaan orang diusir, ya, mulai terjadi. Gitu ya. Kalau kita balik lagi ke belakang sebelum 1947 ya, ini diawali dari meletusnya Perang Dunia Pertama. Kita bahas sejarahnya dulu ya. Jadi pada Perang Dunia Pertama itu ada 2 kubu. Ini mungkin kita pernah baca ya. Jadi kubu pertama itu blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika, Belanda, lalu kemudian siapa lagi, Prancis, ya. Nah di sini ada Yahudi dan ngikut juga di sini ya, cikal bakal akan berdirinya kerajaan Arab Saudi atau Al Saud. Ya. Ini disebut dengan blok sekutu. Ya. Nah lawannya, musuhnya, ya, lawan perangnya adalah blok sentral, ya, blok sentral, yaitu yang terdiri dari Austria, Hongaria, lalu kemudian Jerman tentu saja dengan Nazinya, dan yang tak kalah penting lagi adalah Turki Utsmani. Ya. Kecamuk perang 4 tahun lebih, hampir 5 tahun, dari 1913 sampai 1918, 1913 sampai 1918, dan dimenangkan oleh blok sekutu Inggris dan kawan-kawan. Konsekuensinya wilayah-wilayah yang dikuasai oleh negara-negara tadi jatuh ke tangan Inggris, termasuk diantaranya wilayah Syam. Wilayah Syam itu meliputi 4 negara hari ini: Suriah, Lebanon, lalu kemudian Yordania dan Palestina. Nah, Palestina masuk dalam otoritas Inggris. Yahudi yang dompreng sekutu ini tadi karena merasa menang, ya, minta jatah. Nah, kayak politik hari ini lah gitu ya. Jadi kalau koalisi, nanti presiden dan wakil presiden yang menang itu yang diusung itu menang, nah, masing-masing partai pendukung kan minta jatah menteri biasanya ya. Nah begitu juga dengan kondisi waktu itu ya, mereka minta jatah ya tanah, karena bangsa Yahudi waktu itu ya, mereka adalah bangsa yang asyab lal arda, jadi sebuah bangsa yang tidak punya tanah, tidak punya tempat tinggal. Mereka terdiaspora ke berbagai wilayah dan sempat terusir habis-habisan ya di Jerman dengan peristiwa yang mereka namakan dengan Holocaust, genosid Yahudi di Jerman oleh Nazi waktu itu ya. Walaupun ini tidak semuanya benar ya, bisa jadi ini propaganda mereka ya, yang menyebutkan bahwa mereka itu tertindas. Nah, sempat diajukan beberapa pilihan. Ada yang mengatakan Amerika Latin, sempat dikasih ke tempat Jepang dan seterusnya ya. Tapi kayaknya nggak ada tawaran ke Indonesia waktu itu ya. Namun mereka minta di Palestina. Karena Palestina dikuasai oleh Inggris, maka dengan leluasa Menteri Luar Negeri Inggris waktu itu melalui deklarasi yang dikenal dengan deklarasi Balfour tahun 1917, dikasihlah sepetak tanah di Palestina. Nah, sejak saat itulah Yahudi ini jamaah dari berbagai wilayah mereka migrasi ya, eksodus ya, datang memenuhi wilayah Palestina. Dan itu artinya apa? Ada rakyat yang terusir, ada rumah yang digusur, ada orang-orang yang haknya diambil ya. Nah, sempat terjadi apalagi ketika mereka memproklamasikan berdirinya negara Israel Raya tahun 1948. Dan setelah itu kemudian sempat terjadi penolakan dari berbagai negara Arab, ya, terutama Mesir dan Suriah, ya, waktu itu yang sangat menolak, menyusul juga Yordania dan Arab Saudi juga sempat, ya.
Nah, di tahun 19 berapa itu ya? Ya, sempat terjadi perang dan berakhir pada terbentuknya PLO, Palestine Liberation Organization. Ya, melalui lembaga ini, ya, bangsa-bangsa Arab itu berkumpul dan menyerahkan, gitu kan, urusan Palestina ini kepada PLO. Maka dengan demikian masalah Palestina direduksi menjadi persoalan nasional bangsa Palestina itu sendiri. Ya. Sementara wilayah-wilayah sekitarnya seperti Mesir dan Syria atau Suriah ini berusaha untuk merebut beberapa wilayah yang sempat diambil oleh Israel. Maka di tahun 1973 ya, di hampir 1 bulan ya, 2 minggu lamanya terjadi perang yang dikenal dengan perang Yom Kippur, atau ada yang mengatakan juga dengan perang Oktober. Ya. Sejatinya Mesir dan Suriah waktu itu hampir menang. Ya, jadi di atas kertas mereka itu menang mestinya ya. Tapi karena di backup Israel tadi, di backup oleh Inggris dan Amerika, ya akhirnya ya, Mesir dan Suriah ya, tidak bisa berkutik ya. Dan akhirnya Mesir melalui presidennya Anwar Sadat pada waktu itu ya, melakukan perundingan yang ujungnya ya, sempat menyebabkan Anwar Sadat ini terbunuh ya, setelah melakukan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Camp David di Amerika ya, di Washington DC ya. Nah, ini tahun 1978 gitu ya. Berbagai upaya dilakukan ya, untuk melakukan penyelesaian negara Palestina ini ya. Pertama, upaya yang dilakukan adalah membagi wilayah Palestina menjadi 2. Ya, ini sekilas solusi yang sangat baik. Ada orang berkelahi rebutan tanah, kan solusinya selesai, bagi 2, Israel sebagian dan Palestina sebagian. Ini ya. Nah, kalau ini solusinya sebenarnya dari dulu udah beres. Cuman masalahnya adalah ya, walaupun sudah dibagi jatahnya, Israel ini terus menggerus dan terus berusaha untuk melebarkan kekuasaan. Maka kalau kita lihat peta di depan jemaah, di tahun 46 sebelum deklarasi kemerdekaan Israel 48 dan berikutnya 47 ya, ini sebelum mereka, wilayah yang dikuasai oleh Palestina yang warnanya gelap, warna merah hijau itu. Ya, itu wilayah Palestina. Semakin digeser ke sini jemaah, semakin banyak yang putih. Putih itu wilayah yang dikuasai oleh Israel. Ya. Dan kalau hari ini kalau kita hitung presentasinya bisa mencapai atau enggak sampai 20% lagi wilayah Palestina yang dikuasai oleh kaum muslimin. Gitu ya. Nah, saya pernah nulis di Instagram saya ya. Jadi ada 3 solusi untuk penyelesaian masalah Palestina ini. Pertama, seperti yang ditawarkan, bagi 2. Separuh untuk Israel, separuh untuk Palestina. Tapi nggak bisa, nggak menyelesaikan masalah, karena Israel tidak pernah menepati janjinya dan terus berusaha untuk mengambil seluruh wilayah Palestina. Maka ada opsi kedua, Pak. Apa opsinya? Rakyat Palestina ya, meninggalkan wilayah Palestina dan menyerahkan seutuhnya Palestina kepada Israel. Mungkin kita ketawa dengar usul ini, tapi di antara internal umat Islam sendiri, ustaz-ustaz, ada yang mengusulkan ini gitu ya, ada. Ya. Jadi dengan konsep bahwa sebenarnya atau sebaiknya rakyat Palestina itu bukan jihad tapi hijrah. Ya, hijrah. Ini kalau teman-teman searching di Google gitu ya atau di YouTube lah ya, ada salah seorang ustaz yang viral. Ya. Jadi mengatakan konyol tuh Hamas melakukan perlawanan. Bukan begitu, itu tidak sesuai sunnah. Yang benar adalah hijrah. Sebagaimana Rasulullah dulu dan kaum muslimin saat dinista, diejek, dihina ya, di Makkah, mereka tidak melawan. Mereka justru hijrah. Hijrah ke Habasyah, hijrah ke Taif, dan pada akhirnya mereka hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Jadi kiasnya begitu. Padahal saya bantah lagi di tulisan saya yang nggak benar, itu beda kasus. Bedanya apa? Kalau di Makkah dulu kaum muslimin, pertama, orang-orang kafir Quraisy itu mereka pemilik tanah. Ya. Nah, ini Yahudi ini pendatang, mereka penjajah gitu ya. Beda kasus. Kemudian yang kedua,
Waktu itu ketika Rasulullah diutus di Mekah belum ada syariat jihad. Perintah berjihad itu nggak ada. Ya, yang ada adalah sabar dan seterusnya. Jadi beda kasus. Ya. Dan lagi pula jamaah, misalnya ya 5 juta penduduk Muslim atau penduduk Palestina kan tinggal 5 juta sekian itu bisa jadi secara logika di share, dibagi-bagi. Mungkin 500 orang di Mesir, 500 di Saudi, sisanya di Lebanon, kemudian Jordan, naik ke Suriah, atau mungkin ke Turki lah, maulah Turki nampung ya, atau sebagian dikasih ke Cimanggis nih ya. Kan saudara-saudara kita juga, sangat mungkin. Dan 100% Palestina dikasih ke Israel. Harapannya negara dunia tenang, damai, tentram, sentosa, nggak ada lagi peperangan. Bisa jadi pilihan itu, ya, opsi itu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Mengapa? Sebab Israel itu punya bendera. Ini bendera Israel. Dengan simbol biru-biru. Ada 2 garis biru atas dan bawah dan di tengahnya bintang David. Ini bendera bukannya simbol sebuah negara, tapi juga visi dari negara Israel itu sendiri. Jadi kalau mereka bikin bendera, Pak, bukan hanya simbol. Kalau kita kan simbol merah putih selesai. Kalau mereka enggak, ini adalah visi. Maksudnya apa? 2 garis biru atas dan bawah, ya, adalah simbol dari 2 sungai, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Dan di tengahnya bintang David. Itu kekuasaan Daud. Jadi mereka ingin mewujudkan, ya, kekuasaan Daud alaihissalam dulu. Ya, di mana kekuasaannya membentang dari Sungai Nil sampai ke Sungai Efrat. Itu kalau diwujudkan maka hasilnya begini. Ya. Ini kalau di kekuasaan mereka diwujudkan, ya, maka kita akan menemukan peta yang begini. Ya. Jadi yang diambil bukan hanya Palestina, tapi juga Mesir. Karena Sungai Nil kan ada di Mesir. Itu naik ke atas seluruh wilayah Syam yang meliputi 4 negara itu masuk semua itu. Mulai dari Syria, Lebanon, Yordania, ya. Balik ke kanan sedikit, ini ada wilayah Irak ya. Makanya Iran itu jemaah, mengapa dia rada mau ya membantu Hamas itu ya? Itu bukan Hamas, bukan karena Hamas itu Syiah sebagaimana tuduhan sebagian kalangan ya. Jadi diantara yang getol ngirim pasukan dan seterusnya itu kan, atau kemudian senjata itu kan Iran atau Hizbullah di Lebanon gitu ya. Itu bukan karena Hamas itu Syiah, tapi mereka punya kepentingan juga. Sebab kalau Palestina jatuh seluruhnya ke tangan Zionis Israel, maka mereka terancam juga dan mereka tahu itu. Bahkan kalau kita tarik ujung ke sini, ini garis lurus, itu artinya apa? Bagian utara Arab Saudi itu masuk pula. Begitu besar kekuasaan yang mereka inginkan. Nah, karena itu bukan solusi. Ya, tidak ya. Lalu apa yang kemudian harus kita lakukan? Dan inilah jawaban dari mengapa kita harus membela dan Palestina ya. Ada 5 alasan. Pertama, kita peduli dengan Palestina itu karena di Palestina itu ada sebuah wilayah Al-Quds, kota Al-Quds, atau yang dikenal dengan Yerusalem, Darussalam. Nah, di dalamnya ada Al-Ardul Muqaddasah, Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu tanah kita, milik kita, tanah yang diberkahi. Alladzi barakna haulahu, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra, terkenal sekali ya. Al-Quds atau Al-Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin sebelum Masjidil Haram ya. Masjid Al-Aqsa adalah tanah yang penuh berkah, merupakan bumi para nabi. Bahkan Imam Asy-Syafi'i juga lahir di situ, Imam Ibnu Hajar lahir di situ, dan para nabi dan para ulama banyak yang lahir di Palestina. Ini negeri kita ya, satu. Kemudian yang kedua, kita juga dianjurkan untuk beribadah di sini. Dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, la tushaddu rihalu illa ila salasat masajid. Tidak begitu dianjurkan melakukan perjalanan kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Masjid Hadza, wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, kata Rasul, masjidku ini Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Ya, bahkan sholat di Masjidil Aqsa ini pahalanya jemaah 500 kali lipat dibanding dengan sholat di Masjid Al-Husna Cimanggis. Jadi kalau sholat di sini pahalanya 1, tapi kalau sholat di Masjid Al-Aqsa itu pahalanya 500 kali lipat. Karena itu para Syekh Imam Haramain
gitu kan. Dan saya juga kalau mimpin doa kunut ya, suka saya tambahkan, mereka selalu menambahkan dalam doa-doa tersebut. Nanti simak saja ya, doa para ulama ya, Al-Haramain yang misalnya Syekh Sudair, Syekh Suraim, Syekh Al-Muayqi dan seterusnya. Mereka menambahkan dalam doa kunut nazilah mereka itu kalimat yang bunyinya begini: Allahumma anqidhil masjidal aqsa, ya Allah selamatkanlah Masjid Al-Aqsa. Wa Allahumma a'iddal Masjid Al-Aqsa fi rihabil muslimin, ya Allah kembalikanlah Masjid Al-Aqsa itu ke pangkuan kaum muslimin. Karena pada faktanya hari ini Masjid Al-Aqsa itu di bawah teritorial dan kekuasaan Israel. Jadi kalau kita pengen ke situ Pak, visanya itu visa Israel. Maka tidak sedikit antara kita yang sudah melakukan perjalanan jauh, sudah ke Mesir, sudah masuk ke Yordania, itu gagal masuk ke Al-Aqsa karena tidak diperkenankan oleh ya, Israel. Ada teman Ustadz Umar Makkah ya, saya lihat streaming di Instagramnya ya, dia bawa jamaahnya pada masuk semua, boleh, dia nggak boleh. Jadi ustadznya malah nggak boleh gitu kan, dan tertinggal 4 hari di Yordan, nggak bisa masuk gitu ya. Nah jadi makanya kata doa dalam kunut nazilah itu ya, Allahumma a'iddal Masjidal Aqsa fi rihabil muslimin, ya Allah kembalikanlah gitu kan Masjid Al-Aqsa itu ya dalam pangkuan kaum muslimin. Dan ada tambah lagi, dan ini menarik, apa itu? Allahumma rzuqna salata fiha qabla al-mamat, ya Allah berikanlah karunia kepada kami agar bisa sholat di Masjid Al-Aqsa itu sebelum kami meninggal dunia. Saya terus terang belakangan ya baru ngeh saja ya, dari dulu nggak begitu serius berdoa, tapi belakangan ya sering saya tambahkan doa ini, baru ngeh, padahal mesti dari dulu gitu ya, dari dulu ya. Karena kan kita diperintahkan untuk sholat di 3 masjid. Alhamdulillah wa syukurillah, sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya relatif sering lah ya, karena punya travel dengan teman-teman dan relatif sering berangkat. Ini nanti insya Allah di bulan November ya, tanggal 13 ada jadwal pemberangkatan lagi insya Allah. Kemudian nanti tanggal 6 Desember ya, ada pemberangkatan lagi insya Allah. Yang November ini itu seri yang ke-34 ya, umroh sirah yang ke-34. Nanti yang Desember tanggal 6 itu yang 35. Artinya sejumlah itu pernah sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tapi sekalipun belum pernah sholat di Masjid Al-Aqsa. Makanya doanya rada dikencengin gitu ya. Dan target saya kemarin nggak ngeh aja gitu ya doanya itu ya, tapi saya yakin akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini alasan kedua. Alasan tiga jemaah, mengapa kita peduli dengan Palestina? Karena di Palestina ini terjadi tragedi kemanusiaan. Ya, karena musuh orang-orang Palestina, Israel, ini emang gayanya emang gaya orang stres. Perangnya stres Pak. Menurut saya kalap. Coba ya, saya dari kemarin berusaha menganalisa ya, ini mungkin wallahu alam pejuang-pejuang Hamas sengaja menyerang mereka dengan harapan mereka ini balas menyerang sebagaimana yang lainnya, dan menyerang lewat darat, karena ancamannya kan begitu, kami akan membumi hanguskan Gaza lewat darat. Tapi ditunggu sampai hari ini Pak, nggak pernah mereka datang. Karena memang nggak pernah berani. Yang mereka lakukan apa? Ya, mengirimkan rudal, bom dari jarak jauh. Yang dibom bukan markas militer, bukan, tetapi rumah sakit. Yang dibom ya bukan kekuatan militer Hamas atau pejuang Palestina yang lainnya, tapi yang dibom adalah gereja. Sehingga menyebabkan ya ribuan orang meninggal dunia. Dalam sekejap 500, besoknya sudah 1000, dan mungkin sekarang tembus hampir 1500 orang yang meninggal yang di tempat tersebut. Yang meninggal siapa? Anak-anak kecil, wanita, orang yang sedang sakit, tim medis, dokter khususnya. Padahal dalam perjanjian Jenewa, Human Rights PBB waktu itu ya, di tahun berapa itu ya, saya lupa, itu diputuskan dalam perang sekalipun itu ada etikanya, ada adabnya. Jadi ketika perang ada kondisi-kondisi tertentu, profesi-profesi tertentu itu nggak boleh dibunuh. Misalnya wartawan nggak boleh Pak. Perang sekalipun wartawan itu nggak boleh dibunuh. Mereka punya hak ya untuk meliput, mengetahui peristiwa, dan kemudian dilaporkan kepada dunia agar orang tahu. Ya. Makanya terus terang saya 8 tahun jadi wartawan dan punya kebanggaan tersendiri. Karena kartu pers ini dulu nggak tahu kalau sekarang ya,
Karena seorang wartawan itu punya privilege dan punya kekhasan tersendiri. Kami dengan kartu pers itu bisa masuk dewan, parlemen yang sedang rapat, kita bisa masuk wartawan, bisa masuk istana, bisa masuk di acara-acara resmi kenegaraan yang orang lain nggak bisa masuk, kita masuk. Malah kalau saya dulu memanfaatkan bisa masuk di acara-acara seminar, orang lain bayar ratusan ribu, saya nggak usah bayar karena wartawan. Dengan alasan pengen ngeliput, kita bisa masuk. Konser-konser nasyid dari Raihan Palestina, bablah dulu masih musim konser nasyid dulu, orang lain bayar gedung itu, kita free. Nah, wartawan punya akses, wartawan tidak boleh dibunuh. Cuman masalahnya kadang peluru itu nggak tahu yang mana wartawan bukan gitu ya, ini masalahnya gitu ya. Tapi aslinya nggak boleh. Yang kedua, yang tidak boleh dibunuh juga utusan. Bunuh utusan itu sama dengan menghina yang utus. Maka Rasulullah ketika datang 2 utusan dari Musailamah al-Kadzdzab dan mengatakan bahwa mereka telah murtad, kata Rasul apa? Andai kami tidak dilarang bunuh utusan, maka kalian akan kubunuh, kata Rasul. Tapi nggak boleh, bunuh utusan itu nggak boleh. Duta, di kita mungkin saya pernah cerita bagaimana dulu ada utusan dari Kubilai Khan yang dikirim ke tanah Jawa untuk ketemu dengan Raja Kartanegara, raja terakhir Singosari waktu itu Ternyata ini utusan dari Cina, dari Tiongkok ini meminta agar Raja Kartanegara ini tunduk kepada Tiongkok. Jadi emang dari dulu Cina itu ngincar Nusantara ini dari zaman Kubilai Khan. Marah Kartanegara. Dia raja besar, raja Jawa paling besar pada itu, kekuasaannya besar. Kerajaan Singosari sebelum berdiri Majapahit. Begitu marahnya Raja Kartanegara ini sampai kuping, mengci dan hidungnya itu dipotong. Dihinakan itu utusan. Pulang laporan. Maka pada tahun-tahun berikutnya ribuan pasukan dari Tiongkok datang untuk menyerang Jawa. Jadi akibat utusan nggak boleh bunuh. Yang ketiga adalah tim medis, itu nggak boleh bunuh. Nah ini dihabisin semua sama Israel. Jadi udah kalap. Nah, ini bahasa saya. Karena itu yang terjadi di Palestina ini jamaah itu bukan perang, tapi pembantaian. Ini bukan perang, tapi penjajahan, tragedi kemanusiaan. Bahkan andai peristiwa ini bukan terjadi di Palestina dan tidak melanda orang Islam, artinya korban bukan Muslim, kita tetap harus peduli. Karena ini adalah tragedi kemanusiaan. Karena itu Erdogan dalam kalimatnya mengatakan tak perlu menjadi Muslim untuk membela Palestina. Nggak perlu jadi Muslim. Cukup Anda menjadi manusia. Nah, artinya kalau ada orang yang nggak peduli dengan Palestina hari ini, berarti kemanusiaannya dicurigai gitu tidak punya rasa kemanusiaan lagi. Nah ini alasan yang ketiga. Alasan yang berikutnya jemaah menarik, tarihian. Dilihat dari sisi sejarah, Indonesia punya jalinan yang sangat kuat secara sejarah dengan negara Palestina. Sebab tak lama setelah Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, mereka harus atau kita harus mendapatkan pengakuan dunia. Tidak cukup deklarasi merdeka, dunia harus mengakui. Nah, untuk itu para diplomat kita, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin dan yang lainnya pergi ke negara-negara Timur Tengah meminta kedaulatan, tanda tangan kedaulatan dari mereka, dan adalah pimpinan Palestina waktu itu Syekh Muhammad Hussein kalau tidak salah namanya menandatangani surat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, sehingga terkumpullah sejumlah tanda tangan bawa ke PBB dan disahkanlah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi karena itu kalau kita ketemu dengan orang Palestina dan ingat dengan sejarah ini, mereka selalu memanggil kita dengan kalimat anta Indonesia ya. Mereka menyebut kita dengan akhun syaqiq. Akhun syaqiq itu adalah saudara kandung. Jadi kita ini dianggap sebagai saudara kandung. Mereka bangga sekali kalau bisa ketemu dengan orang kita, orang Indonesia. Dikenal baik gitu Karena itu Bung Karno sendiri tahun 1962 mengatakan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu pula bangsa Indonesia berdiri di garda terdepan menentang penjajahan Israel. Dan preambul undang-undang kita UUD 45 juga mengatakan hal yang sama, bahwa seluruh penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Harus dihapuskan. Dan yang terjadi di Palestina adalah penjajahan. Ada orang mau bikin negara di tempat orang yang ada negaranya. Makanya ketika bicara tentang Yahudi ini, saya sudah sampaikan ada 3.
Pertama, Yahudi secara ras, suku, ya, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, ras. Yang kedua, Yahudi secara agama, kalau boleh disebut demikian, sebagaimana Nasrani. Yang ketiga adalah Yahudi atau Israel secara nation, secara state. Kalau mereka datang ke Palestina, ya, sebagai agama, no problem. Anda bisa beribadah sebagaimana dulu Umar bin Khattab jemaah ketika menaklukkan wilayah ini di masa pemerintahnya, ya, tidak pernah mengusir seorang pun dari kota ini. Mau Yahudi, Nasrani, siapapun. Bahkan ada cerita seorang nenek tua disamperin oleh Umar, Yahudi. Jadi ibu-ibu tua Yahudi disamperin oleh Umar, diajak masuk Islam. 2 kali ditawari, 2 kali ibu ini menolak dengan kalimat, "Ya Umar, untuk apa Anda ngajak saya masuk Islam? Saya ini udah tua, enggak ada manfaatnya." Ya. Kata Umar, "Baik. Ibu bebas." Jadi bahkan Umar mengatakan, "Allahumma syhad laqad balagtu." Ya Allah, saksikanlah saya udah ngajak ibu ini masuk Islam dan dia tidak masuk, saya urusan. Jadi enggak digebukin, diusir, enggak. Bebas. Ya, demikian juga ketika Salahuddin Ayyubi tahun 1187 berhasil kembali mengambil alih Al-Quds ini, merebut dari tangan tentara salib pada waktu itu, pada perang salib, ya, juga sama. Tidak ada orang yang diusir, tidak ada rumah yang dibakar, tidak ada yang digusur. Semua bisa tinggal di sini dan melaksanakan ibadahnya. Umar sendiri ketika diperbolehkan oleh rahib pendeta Sepharnicus pada waktu itu untuk sholat di gerejanya, waktu itu Umar nggak mau. Bukan karena sholat di gereja itu nggak boleh, bukan. Tetapi dia tidak ingin suatu saat gereja ini diambil alih oleh kaum muslimin. Justru Umar bikin masjid sendiri yang hari ini kita kenal dengan Masjid Umar. Dia tidak ingin mengambil alih, bahkan merusak gereja itu, nggak mau. Dipersilakan, gitu ya. Nah, ini kalau Yahudi sebagai agama, no problem. Yang kedua, Yahudi sebagai ras, nggak masalah. Tinggal sama seperti kita di Indonesia ini ada orang Cina, ras di Cina, tinggal di Indonesia, no problem, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau Israel ini datang mau bikin negara, sama seperti kita, orang Cina datang ke sini mau bikin negara, ya nggak boleh, gitu kan. Tapi kalau Anda tinggal sini dengan rasnya, sendiri, gitu kan, nggak masalah. Siapapun bisa tinggal di Indonesia, siapapun bisa tinggal di Palestina. Ini masalahnya mereka mau bikin negara, dan negaranya nggak nanggung-nanggung, bukan minta separuh, mungkin minta sepertiga, tapi minta seluruhnya, bahkan lebih dari itu. Dan konsekuensinya akan ada rumah yang digusur, akan ada orang yang diusir, bahkan terjadi pembantaian. Nah, yang terakhir atau yang berikutnya adalah ukhawiyan, persaudaraan. Jadi yang mengalami tragedi di situ jamaah adalah kaum muslimin. Dan jelas hadisnya, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad." Kata Rasul, perumpamaan orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'adwan, kalau ada di antara anggota tubuh kita ini sakit, matanya sakit, tangannya keseliuh dan seterusnya, maka apa yang terjadi? Tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal huma. Maka seluruh anggota tubuh kita akan merasakan sakit. Bisahri wal huma, bila perlu meriang, panas, dingin, demam. Tidak sedikit dari kita yang sakit sih giginya, tapi meriang itu sampai ke ubun-ubun, gitu kan, bisa jadi. Atau di antara kita ada yang flu misalnya kan, atau tenggorokan radang, itu bisa kemana-mana, seluruh tubuh merasakan sakit. Demikian juga dengan kita. Jadi yang terjadi di sana adalah atau yang mengalami siksaan atau kemudian pembantaian, diusir, itu saudara-saudara kita. Ini bisa menjadi alasan mengapa kita harus peduli dengan mereka. Nah, sebagai pelengkap jamaah, dan ini menjadi salah satu keyakinan juga bahwa Yahudi yang berada di Palestina atau secara umum Yahudi secara umumnya itu akan kalah. Mereka akan kalah suatu saat. Kapan waktunya? Wallahu alam. Dengan 2 penjelasan. Pertama, penjelasan secara logika perang. Sesungguhnya Yahudi itu lemah. Lemah dari sisi pertama, akar perlawanan mereka itu rapuh. Mereka tidak punya pondasi pijakan yang kuat. Karena kehadiran mereka itu dukungan dunia luar. Dukungan Inggris, Amerika, dan dunia barat. Andai mereka mencabut dukungan itu, selesai. Mereka nggak punya apa-apa lagi.
Seperti terjadi pada tahun 97, saat terjadi perang Yom Kippur, itu udah menang tuh kaum muslimin. Mesir dan Suriah itu udah selesai. Demikian juga ketika tahun 48 saat Hasan al-Banna mengirimkan 10.000 tentara ke Palestina, waktu itu udah menang mestinya. Tapi karena tekanan dunia internasional dan akhirnya mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi pijakan mereka itu lemah, rapuh. Sementara perlawanan rakyat Palestina itu kuat karena mereka adalah pemilik bumi Palestina yang sah. Dan yang kedua, dilihat dari aspek mental. Mental orang-orang Yahudi itu adalah mental yang lemah. Jadi kalau mereka mendengar ada saudara mereka yang terbunuh, meninggal, itu mereka stres, ketakutan. Dan makanya lihatlah gaya-gaya perang mereka, itu persis disebutkan oleh Al-Quran. Jadi orang Yahudi itu kalau perang, dalam surat Al-Hasyr itu dikatakan, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Surat Al-Hasyr ayat 14. La yuqatilunakum jami'an. Mereka itu, orang Yahudi itu tidak akan pernah memerangi kalian. Bersatu. Illa fi quram muhassanah. Kecuali mereka akan memerangi kita fi quram muhassanah. Dari kompleks yang tertutup. Yang ditembok. Dari dalam benteng. Maka bacalah sejarah bagaimana 3 Yahudi di Palestina itu bikin gara-gara dan mengkhianati Rasulullah, semuanya terusir, Allah, dan perlawanan mereka seluruhnya dari dalam benteng. Ada benteng Qainuqa, ada benteng Bani Nadir, dan ada benteng Quraidah, dan terakhir ada benteng Khaybar. Benteng Khaybar itu luar biasa. Mereka punya 8 benteng. 25 hari Ali bin Abi Thalib harus melumpuhkan 8 benteng ini, dikepung sampai aliran airnya diputus. Kalau enggak mereka enggak akan keluar, dan pada akhirnya mereka menyerah. Jadi kalau mereka perang itu fi quram muhassana, dari dalam benteng, au mi wara'i judur, atau di belakang tembok, nggak berani face to face. Maka beda dengan perlawanan melawan orang-orang kafir Quraisy. Baca sejarah perang Badar, itu di lapangan Pak perangnya, berhadapan. Utbah bin Rabi'ah melawan Ubaidah bin Haris, face to face, gitu kan. Siapa lagi? Syaibah bin Rabi'ah melawan Hamzah. Walid bin Utbah melawan Ali bin Abi Thalib. Lalu ada Amr bin Abdul Wud perang tanding melawan Ali bin Abi Thalib. Face to face mereka. Tapi tidak dengan orang Yahudi. Mereka berperang di dalam benteng. Persis seperti sekarang. Jadi mereka itu secara mental lemah. Nah sebaliknya rakyat Palestina, bermunculan video ketika ada seorang ibu, wanita, ibu-ibu ketika mendengar suami yang meninggal, apa yang kemudian terjadi? Dia bersyukur, alhamdulillah suami saya syahid, meninggal. Ini dilihat dari sisi mental. Apalagi kalau kita lihat dari sisi spiritual, lemah sekali Pak. 60% orang-orang Yahudi yang ada di Palestina itu ateis, ngakunya Yahudi doang, ibadahnya nggak jelas. Coba apa ibadah mereka? Kalaupun ada orang-orang Yahudi yang beribadah di tanah suci itu adalah Yahudi ortodoks, dan jumlahnya minim, dikit sekali. Jadi mereka dari aspek spiritual, keagamaan sudah tidak ada lagi. Apalagi ketika mereka lama di barat, di Jerman dulu. Di Jerman, Prancis itu kan nggak kenal Tuhan, ateis. Nah jadi rapuh spiritual. Bandingkan dengan Palestina. Gaza itu Pak disebut sebagai apa? Negeri para hufaz. 5.000 sampai 7.000 per tahun mereka mewisuda anak-anak kecil yang hafal Quran 30 juz. Jadi kalau kita datang ke tempat tersebut, berdasarkan pengalaman teman-teman di sana, ketemu dengan 10 orang, maka 8 diantaranya pasti hafal Quran. Jadi rumah-rumah mereka itu penuh dengan para penghafal Quran. Jadi makanya di kita sudah mulai banyak yang terinspirasi dari Gaza itu. Kalau kita kan dulu kalau pengen menghafal Quran di mana? Pesantren, ya kan? Pesantren. Sekarang enggak. Banyak bermunculan rumah-rumah tahfiz yang isinya 15 orang, 20 orang. Nah itu yang kemudian terjadi di sana. Jadi mungkin pesantren nggak ada, mungkin ada tapi sedikit lembaga-lembaga. Tapi yang banyak rumah-rumah mereka itu dijadikan sebagai rumah tahfiz. Jika bermunculan dari Gaza itu para penghafal Quran. Ismail Haniyah, pimpinan Hamas itu hafiz Quran 30 juz dari muda, dari kecil bahkan. Jadi dari sisi spiritualitas mereka sangat-sangat kalah.
Ini kalau kita lihat dari logika perang. Ya. Nah, apalagi kalau dilihat dari kekuatan. Ya. Kita punya sejarah. Jadi ada yang bilang percuma itu Hamas pejuang Palestina melawan Israel. Karena Israel ini sama dengan membenturkan kepala di tembok. Karena kekuatan mereka yang sangat besar. Enggak. Kekuatan mereka itu diekspos oleh media. Media aja itu opini menunjukkan mereka kuat, hebat. Faktanya enggak juga. Faktanya tidaklah demikian ya. Ada penelitian mengatakan orang Israel itu hanya mampu perang ya biasanya 6 hari. Nah, yang paling kuat mereka kalau perang terus gitu ya sebulan. Setelah sebulan mereka angkat tangan, nyerah atau kalau tidak minta gencatan senjata gitu kan. Nggak akan sanggup bertahan lama gitu ya. Apalagi sekarang ya. Jadi mereka disebut menang bisa bertahan itu karena dukungan dunia internasional. Sementara Hamas dan kawan-kawan tanpa dukungan negara tetangga pun dia bisa bertahan. Apalagi didukung. Nah sekarang udah mulai itu negara-negara sekitar itu Pak. Saya dapat dari Instagram tadi kalau tidak salah Arab Saudi itu sudah memulai memutuskan hubungan diplomasi dengan Israel. Ya, jadi memang tergantung. Jadi negara-negara Mesir, Yordania, Saudi dan sebagainya ini memang tergantung pimpinan mereka. Ya, dan maka logikanya kemenangan ini kalau Allah menghendaki itu tidak akan lama, gampang kok ya. Tinggal Mesir aja nanti dipimpin orang seperti Mursi dulu, selesai. Itu baru Mesir ya. Mursi dulu kan cuma setahun jadi presiden. Ya, tapi selama dia menjadi presiden, perbatasan Rafah menuju Gaza itu dibuka open 24 jam, ngelos gitu ya, bantuan semua. Nah setelah itu kan ditutup lagi ketika Mursi dikureta dan digantikan dengan Asisi yang sekuler hari ini ya. Demikian juga dengan misalnya Yordania atau kemudian Saudi ketika dipimpin oleh orang yang betul-betul kuat mandiri, maka ya, besar harapan kita. Karena pada prinsipnya masyarakat Mesir, Yordania, Saudi, mereka mendukung perjuangan Palestina. Cuman pemerintahnya saja yang punya ikatan kuat dengan negara-negara Barat sehingga harus sangat-sangat berhati-hati. Kita juga sangat paham untuk hal itu ya. Terakhir sebagai penutup, kalau tadi ya logika perangnya, nah sekarang logika iman kita Pak. Keimanan kita mengatakan bahwa Yahudi ini akan kalah. Ada hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tercantum juga dalam kitab Bukhari, ada dalam riwayat Imam Tirmizi, ada juga dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Saya sudah cek hadis ini minimal ada di 4 kitab hadis utama dan semuanya sahih meski dengan berbagai riwayat yang redaksinya sedikit berbeda tapi maknanya sama. Bunyinya la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Kata Rasul, ini Nabi yang mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang Islam kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, dan sekarang terjadi. Fayaqtuluhul muslimun, maka orang-orang muslim membunuh mereka. Hatta yaktabi al yahudiyu, sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi. Artinya mereka kalah, bersembunyi min wara'il hajari wasyajar, bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Fayaqulul hajaru wasyajar, kita tambahkan selesaikan hadis ini, maka berkatalah pohon dan bebatuan itu, ya muslim, wahai muslim, ya Abdullah, wahai Abdullah, hadza yahudiyyu khalfi, di belakangku ada orang Yahudi ini. Fata'al, kemari, faqtulhu, bunuhlah dia, illa al-gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa innahu min syajaril yahud, karena pohon gharqad itu adalah pohonnya orang Yahudi. Nah, yang unik Pak sekarang, orang-orang Yahudi itu di Israel ya, sekarang rajin banget nanam pohon gharqad. Nanam pohon gharqad. Ketika ditanya apa alasannya? Karena dalam ideologi kami Mesias, dalam versi mereka Mesias Al-Masih, bagi kita sih kayaknya Dajjal itu ya. Itu akan turun, juru selamat versi mereka itu akan turun kalau wilayah Palestina dan Jazirah Arab ini hijau. Karena itu kami melakukan penghijauan, dan ini senafas dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai wilayah Arab, tanah Arab itu khudra, hijau, dan sekarang mulai hijau. Jadi satu pemikiran begitu kira-kira, walaupun beda mana ya. Kalau mereka dalam rangka menyambut Mesias, kalau kita menganggap mereka sebagai tempat bersembunyi gitu kan. Nah kita sedang menanti jamaah nubuat Rasul ini, dan kita yakin ini akan terjadi sebagaimana dulu para pendahulu kita menanti nubuat Rasul bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan.
latuftahanna al-Qastantiniyatu ala yadi rajulin fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu dzalikal jais. Kata Rasul, suatu saat benteng Konstantinopel itu akan ditaklukkan di tangan seorang laki-laki, seorang panglima perang. Dan sebaik-baik panglima perang, sebaik-baik pasukan adalah tentara perang itu. Ya, ditunggu oleh kaum muslimin, berusaha mereka untuk menjebol benteng itu, merealisasikan nubuat Rasulullah. Kapan terwujud? 1453. Nabi meninggal 632. 800 tahun baru terwujud. Ini juga demikian. Kita nggak tahu ini berapa tahun akan terwujud, tapi itu pasti karena Nabi tidak pernah berbohong. Berbagai nubuat Rasulullah satu persatu terwujud. Mulai dari ditaklukkannya wilayah Syam, ditaklukkannya Yaman, ditaklukkannya Persia. Ini wilayah-wilayah yang disebutkan Rasulullah dan ini juga ada. Ya, mungkin dalam telah para ulama ada pertanyaan. Nabi tidak menyebutkan tempat di sini. Kalau Konstantinopel disebutkan tempatnya, Persia ada tempatnya. Kalau ini nggak ada tempatnya. Orang Yahudi akan ditaklukkan di mana, nggak ada tempatnya. Tapi sekarang orang Yahudi itu di mana? Ya di Palestina. Nggak ada di tempat lain. Kalau ada tempat lain, mereka tidak berkuasa. Mereka sekarang berada di Palestina. Nah, kapan nunggunya? Wallahu a'lam. Ya. Sebagai penutup, kita akan melaksanakan sholat. Ya, singkat saja. Apa yang harus kita lakukan? Ya, berangkat ke sana nggak boleh. Lagian kalau kita ke sana malah ngerepotin orang malah ya. Emang sanggup berperang kan enggak gitu ya, belum tentu juga. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa yang terjadi di sana adalah penjajahan. Ada tanah yang dirampas, ada orang datang pengen merebut ya, dan tanah yang diambil disebut teroris. Kita punya rumah ibaratnya, ada orang datang numpang minum, kita kasih minum, numpang tidur, kita kasih kamar, ngajak teman, kita kasih kamar lagi, lama-kelamaan dia mengambil alih rumah kita. Terus kita ngelawan, kita dituduh teroris. Itu yang kemudian terjadi hari ini di Palestina. Satu. Kemudian yang kedua, kita gunakan wewenang kemampuan kita sebisa mungkin ya Allah ya untuk ya memberitakan ini kepada dunia. Makanya jangan sungkan-sungkan meng-share lalu kemudian mengedukasi masyarakat tentang apa yang terjadi, memberikan dukungan ya, sebab jangan ragu ya, yang muncul di media sosial kita, dukungan kita itu sampai kepada teman-teman kita di Gaza sana insyaallah ya, dan sedikit pun suara yang kita berikan itu akan sangat bermanfaat. Sebagai bukti ya, untuk memperjelas bagian ini, di tahun 2017 itu pernah Presiden Amerika Serikat ya, mengusulkan kepada PBB untuk memvoting dengan usulan memindahkan ibu kota Yerusalem, ibu kota Zionis Israel dari Tel Aviv ke Al-Quds. Itu kalau diterima usul itu, wah selesai. Palestina full nggak ada lagi, karena ibu kotanya sudah diambil oleh Israel ya. Nah, ketika usul ini muncul dari Presiden Amerika Serikat waktu itu ya, dunia bergejolak. Kita demo di media sosial rame, nggak boleh. Nah, terakhir di voting di PBB dan kalah. Ya, yang tidak setuju dengan pemindahan itu ya, lebih banyak daripada yang setuju. Karena apa? Karena media sosial. Karena kita bergerak, karena kita demo, karena kita mengusulkan. Coba kalau waktu itu kita diem aja, pindah tuh jadi barang, jadi itu barang gitu ya. Nah, pindahlah ibu kotanya. Jadi jangan sia-siakan. Sebagai penutup terakhir, ya, kita jangan lupa banyak-banyak berdoa dan memberikan donasi. Ya, kalau ada yang lembaga-lembaga resmi yang sudah terverifikasi dan track recordnya jelas, jangan sungkan-sungkan ya, berinfak, berdonasi. Insya Allah nyampe. Ya, sudah banyak buktinya. Ya, ada teman-teman kita yang sudah stay di sana ya, yang mengelola pendanaan ini. Ya, karena sedikit pun, walaupun sedikit yang kita berikan, insya Allah bermanfaat untuk mereka. Baik, 5 menit menuju iqamat kita cukupkan. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, mungkin setelah sholat kita bisa diskusikan insya Allah. Ya. Jazakumullah khairan, dan selesaikan dengan kafarat majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan muazin.